Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat ya. Amin. Saya berharap pada pagi hari ini anak-anakku semuanya senantiasa sehat ya. Kemudian selalu bersiap untuk mengikuti pembelajaran online dari sekolah ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini tidak ada materi ya. Mengingat mulai tanggal 5 Maret sekolah kita akan melaksanakan kegiatan ulangan tengah semester. Untuk hari ini saya ingin mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan ya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak. Yang berikutnya ini ya, kita akan mencoba mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari bersama selama 2 bulan ya. Tidak ada 2 bulan ya, 2 bulan ya, Januari Februari ya, tentang materi kerajinan limbah keras organik dan anorganik ya. Apa itu limbah keras? Yang dimaksud dengan limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai ke dalam tanah. Tetapi perlu kita garis bawahi di sini ya, ada 2 jenis limbah keras, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Adapun limbah keras organik adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk ya, tetapi bisa terurai ke dalam tanah, hanya saja memerlukan waktu yang agak lama ya. Ini ya bedanya antara limbah keras organik dan anorganik di sini. Kalau yang organik bisa terurai ke dalam tanah, tetapi memerlukan waktu yang agak lama. Sedangkan yang anorganik sama sekali tidak bisa terurai ke dalam tanah ya. Jadi perbedaan antara limbah keras organik dan anorganik sudah jelas ya. Intinya limbah tersebut sama-sama padat, sama-sama keras. Tetapi kalau yang organik bisa diurai dalam tanah meskipun membutuhkan waktu yang lama, sedangkan yang anorganik sama sekali tidak bisa diurai ke dalam tanah ya. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya ya. Kemudian ada 2 jenis limbah tadi, ada prinsip juga ya. Di sini di peta materi ini digambarkan ya, prinsip kerajinan limbah keras ya. Prinsipnya apa saja yang sudah kita pelajari bersama ya? Ada reduce, reuse, dan recycle. Masih ingat gak anak-anak? Reduce, reuse, recycle. Kalau reduce yang bagaimana? Kalau reuse yang bagaimana? Terus yang recycle? Nah, yang reduce dulu ya. Reduce yaitu memilih atau mengurangi atau meminimalisir penggunaan bahan yang menimbulkan limbah. Itu yang reduce. Kemudian yang reuse, menggunakan kembali ya bahan limbah yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan lagi, kita manfaatkan kembali, kita pakai lagi. Contohnya daripada kita membeli
botol kemasan, minuman yang kemasan, lebih baik kita beli yang semacam Tupperware begitu ya, bisa dicuci, bisa kita gunakan lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari prinsip kerajinan, yaitu yang reuse. Yang recycle apa anak-anak? Mendaur ulang ya. Yang recycle di sini dari limbah kita manfaatkan menjadi karya kerajinan. Itu tadi adalah pembahasan tentang prinsip kerajinan limbah keras. Kemudian yang berikutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan limbah keras. Ya. Kerajinan limbah keras ini ada tadi organik dan anorganik. Yang termasuk organik yang apa? Contohnya di sini ada cangkang kerang, ya. Kemudian sisik ikan, tulang ikan, dan tempurung kelapa. Dikatakan keras, padat, memang itu adanya ya, tetapi bisa diurai ke dalam tanah meskipun membutuhkan waktu yang lama. Itu adalah kerajinan limbah keras organik. Sedangkan yang kerajinan limbah keras anorganik, contohnya yaitu botol plastik ya, botol minuman ya. Kemudian peralatan rumah tangga yang lain yang berasal dari bahan plastik. Yang selanjutnya adalah pecahan keramik ya, atau pecahan kaca. Setelah jenis dan karakteristiknya kita pahami, kita menuju ke proses produksi. Nah, di sini ada macam-macam teknik ya, atau macam-macam cara dari pembuatan kerajinan limbah keras. Yang pertama adalah kita siapkan dulu bahannya, kemudian alat yang kita gunakan apa, kemudian kita buat produknya ya. Setelah kita buat baru ke kemasan. Nah, contoh dari proyek atau karya dari kerajinan limbah keras apa anak-anak? Contohnya yang sudah mengumpulkan ke saya ya, ada vas bunga, ada tempat untuk apa itu namanya, pensil ya, kemudian vas bunga juga ada, pot dari keramik dan ditambahi dengan pecahan kaca, kemarin juga bagus ya, kemarin dari kelas 8C ya. Oh ya, mengingatkan juga yang belum mengumpulkan tugas ya, sekali lagi kelas 8 ada 4 tugas yang harus diselesaikan. Nah, sebelum pelaksanaan PTS mohon segera dikumpulkan ya. Yang pertama ada link tugas uji kompetensi, yang berikutnya ada praktek ya. Silakan memilih antara limbah keras organik dan anorganik. Praktek membuat karyanya ya. Kemudian yang ketiga bikin makalah. Yang terakhir adalah penilaian harian. Jadi nanti keempat tugas ini nilainya harus masuk ya. Jadi mohon sebelum PTS segera mengumpulkan ya. Yang berikutnya ini, mulai hari Jumat ya, tanggal 5 sudah dilaksanakan ulangan tengah semester. Berikut ini saya sampaikan soal prakarya dari ulangannya ya. Buatlah peta materi atau kita sebut mind mapping ya, yang berjudul kerajinan limbah keras organik dan anorganik ya. Di dalam peta materi ini nanti atau mind mapping ya, harus berisi ke 6 nomor berikut ini. Yang pertama adalah pengertian bahan limbah keras ya, tadi sudah kita bahas di depan dan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Kalau sampean semua sudah mengikuti pembelajaran tidak akan kesulitan ya. Yang kedua adalah pembagian jenis limbah keras. Tadi sudah kita bahas juga
pembagian atau jenis limbah keras ada 2, yaitu limbah keras organik dan anorganik ya. Disampaikan juga di sini perbedaan atau pengertiannya dari kedua jenis limbah tadi ya. Yang ketiga, jenis dan karakteristik limbah keras organik dan anorganik ya. Diberikan contoh ya anak-anak di sini ya. Yang keempat, tentang prinsip pembuatan kerajinan limbah keras organik dan anorganik. Yang kelima, proses atau teknik pembuatan kerajinan limbah keras organik dan anorganik. Salah satu aja, bisa proses, bisa teknik ya. Kemudian yang keenam, contoh daripada produk kerajinan limbah keras organik dan anorganik. Boleh disertai gambar ya, boleh di print atau boleh menggambar langsung di mind mapping tersebut ya. Silakan dibuat sekreatif mungkin ya, sebagus mungkin ya. Karena nanti sistem penilaiannya tergantung dari hasil sampean bikin mind mapping ini ya. Dibuat di kertas folio. Sekali lagi, dibuat di kertas folio, jangan salah ya, boleh 1 halaman penuh ya, dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah kerapian tulisan, gak usah seperti ceker ayam ya, intinya adalah tulisan sampean rapi, dibaca jelas ya. Kemudian kesesuaian pembahasan, misalkan pengertian ditulis karakteristik, nah itu kan nggak sesuai ya, antara judul dan isi tugasnya. Yang terakhir adalah ketepatan waktu ya. Soal ini kalau sampean bingung, Bu sebenarnya disuruh buat apa atau UTS-nya. Nah, dilihat tadi materi yang sebelumnya. Tadi kan sudah saya lihatkan materi yang sebelumnya tadi. Nah, ini loh. Ini kan sudah termasuk peta materi, tetapi jangan sama dengan ini ya. Di sini tidak ada pengertian juga enggak ada ya kan. Nah, kemudian pembagian limbahnya juga enggak ada ya. Di sini langsung jenis dan karakteristik limbah keras ya. Ada organik dan anorganik. Ini berarti kurang spesifik ya. Intinya adalah peta materi itu seperti ini, tetapi sampean bikin kreasi sendiri yang memudahkan sampean untuk membaca materi tersebut ya. Di slide berikutnya ada contoh-contoh, nanti bisa ditiru. Sampean hanya tinggal mengganti materinya saja ya. Nah, ini contoh yang pertama seperti ini. Ini nanti bisa judulnya kerajinan limbah keras organik dan anorganik. Di sini ada 6 nomor ya. 6 nomor meliputi tadi pengertian, kemudian pembagian, kemudian jenis dan karakteristik ya, proses atau caranya ya. Kemudian yang terakhir adalah produknya. Ini juga sama. Judulnya di tengah kalau ini ya. Kemudian dibuat cabang-cabang. Nah, silakan, intinya adalah dari mind mapping ini sampean bisa memahami apa itu kerajinan limbah keras organik dan anorganik. Ini juga ada lagi contohnya. Nah, di sini judulnya di atas ya. Kemudian dibuat bola-bola atau lingkaran-lingkaran. Bisa juga menggunakan kertas berwarna-warni atau bolpen berwarna-warni atau dicat menggunakan krayon yang berwarna-warni ya. Jadi kreasi pembuatan mind mapping ini juga masuk ke dalam penilaian ya. Terutama tadi yang saya nilai adalah kerapiannya ya, kerapian dari tulisan sampean. Tidak usah terburu-buru ya. Kemudian kesesuaian pembahasannya. Kalau kesulitan mencari materinya, ikuti aja pembelajaran prakarya kelas 8 di FB SMP Al-Huda ya. Di situ kan ada semua ya, dari awal sampai pertemuan yang 3 minggu sebelum hari ini ya. Kemudian ketepatan waktu. Dari mulai hari Jumat
ya. Ulangannya kan mulai hari Jumat. Silakan dikumpulkan ke sekolah hari Senin ya untuk mapel prakarya. Nanti akan saya share ulang di grup kelas masing-masing ya. Soalnya dan batas waktu pengumpulannya ya. Demikian untuk pembahasan hari ini ya anak-anak. Intinya kita merefresh materi dan menyampaikan soal ulangan tengah semester. Tidak ada toleransi waktu. Jadi tolong semuanya hari Senin wajib mengumpulkan 8A sampai 8E ke Bu Alvita atau ke Bu Pipit, 8F dan G ke saya ya. Demikian materi hari ini, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari mendapat manfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya Bapak ini mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.